Perung ronamu pancarkan suara melakumu. Rindai yang sejak pagi meluruh dari langit, tumpah ruah, genangi semesta raya. Selembar demi selembar daun menetes basah, batang-batang pun tersegarkan karenanya. Dari celah jendela ruangan kerja, mataku menyapu pandang, lurus menembus ruang-ruang yang berjajar. Sepi, sejak pandemi COVID-19 merajalela. Kebijakan bagi karyawan 50% bekerja di kantor dan 50% bekerja dari rumah diberlakukan. Work from home, begitu judulnya, secara bergantian sesuai dengan jadwal kehadiran di kantor. Kami bekerja dari ruangan ini, merancang, mengaplikasikan program menjadi sebuah tayangan yang menarik disaksikan melalui layar menjadi tugas kami di ruangan ini. Teamwork yang solid dibutuhkan agar customer yang menggunakan jasa perusahaan kami puas dengan pesanannya. Bagaimana produk kerja kita kemarin? Apakah langsung kita eksekusi? Sepertinya ada perbaikan beberapa tampilan, ada juga komposisi warna yang kurang pas. Kayaknya menurut aku hari ini kita briefing lagi deh. Jangan sampai bisnis ketinggalan. Oke, boleh. Bila sudah membuka kotak minum ini, maka dipastikan akan tersembul penganan yang selalu dibawanya dari rumah. Ini kopi buatan ibunya, seperti yang pernah dia sampaikan dulu. Setiap hari, ibunya selalu menyiapkan kopi baginya. Tak ada alasan bagi Nita untuk tidak membawa kopi yang sudah disiapkan ibunya sejak usia sun. Kami, satu ruangan ini begitu akrab dengan kopi ibunya karena kami selalu kebagian untuk menikmatinya. Aku pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ku ambil kopi, ku nikmati gurihnya dan hangatnya. Terlebih cuaca sangat mendukung untuk meminumnya. Hujan identik dengan kopi. Perut serasa dimanjakan bila hujan menderai. Seperti itulah kesimpulanku. Selera memanggil-manggil seirama rintik hujan. Ku ambil satu lagi, ku nikmati perlahan sambil melihat pekerjaan Nita dari layar komputer yang terpasang di mejanya. Saking asyiknya menikmati kopi sambil mata tetap fokus pada monitor komputer. Tak kami sadari kehadiran bos di samping kami. Bagaimana Pak Fit? Apakah sudah disiapkan materi yang akan kita presentasikan nanti? Sebentar lagi selesai Pak. Tinggal tunggu kita verifikasi saja dan menunggu kiriman dari bagian lain. Sepertinya siap. Oke, saya tunggu secepatnya ya. Habiskan aja dulu kopinya. Gak usah malu-malu. Iya Pak, makasih. Mari. Oh iya, saya lupa. Kenapa Pak? Sepertinya kita perlu naruh bersama di ruangan. Oh boleh. Mari kita buka bersama. Nanti akan saya lebih. Ini Pak. Tapi ya Pak. Sebagai seorang Facebooker, beliau memang lazim mengunggah foto-foto ke media sosial miliknya. Kelakar kami untuk hal ini. Bila ingin tahu aktivitas bos kita sehari-hari, lihat Facebooknya. Menurut beliau, begitulah caranya bila tidak ingin kenangan kita lenyap begitu saja. Unggahlah ke Facebook. Demikian pendapat beliau saat kami tanyakan mengapa beliau sering mengunggah foto ke media sosial. Ada benarnya juga sih. Terkadang, bila kita simpan dalam gawai atau HP maka ada risiko hilang, seperti yang dulu pernah ku alami. Gawaiku hilang bersama kenangan yang terpotret dalam lensa kenangan. Tapi, mengapa hingga saat ini, aku masih belum sepenuhnya meniru cara bosku ini. Terkadang, muncul keengganan dari diriku untuk mengunggah momen dan peristiwa yang ku alami. Kita fotonya nanti bergantian ya. Yang pertama saya akan pakai sama kita. Oke, tolong difoto. Oke. Bu Asti, ayo sini. Foto. Ayo pasti, pasti. Pasti. Mari kita foto bersama. Silakan saja. Tapi, rupanya ajakan ini pun tak digubrisnya. Buru-buru untuk mengangkat wajahnya dan merespons ajakan kami. Melihat ke arah kami pun tidak ada apakah gerangan. Beberapa saat kemudian, dia berdiri, tetapi bukan untuk membaur bersama kami. Dia keluar ruangan. Kami tidak terpengaruh kelakuan yang ditunjukkan Asti. Kami menikmati saat berfoto bersama atasan kami. Wajah ceria, penampilan masih terlihat rapi, semangat. Demikian bunyi pesan WhatsApp yang di-screenshot Sena kepadaku. Ku baca pengirimnya. Asti, tentu saja aku bertanya-tanya, kenapa dia harus mengirimkan pesan melalui Sena? Bukankah dia tahu bahwa penanggung jawab kegiatan nanti itu adalah aku? Maka mengapa harus selalu Sena? Bukankah dia tahu posisi Sena pada kegiatan itu?
Atau dia sudah menyangka kalau Sena akan meneruskan pesannya kepada. Lalu, ku baca lagi pesan yang dikirimkannya, masih melalui Sena. Sebaiknya, teman-teman yang akan presentasi menggunakan face shield. Begitu bunyi pesannya. Dalam hatiku muncul rasa aneh. Kok dia mengusulkan hal ini? Bukankah yang dianjurkan itu adalah 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak? Inilah yang disebut protokol kesehatan. Di banyak media juga sudah bertebaran informasi edukasi bagaimana cara menggunakan masker yang tepat. Face shield digunakan harus berbarengan dengan penggunaan masker. Karena itu, ketika di media televisi kita saksikan para artis hanya menggunakan face shield saat sedang siaran langsung, maka banyak kritikan yang dialamatkan kepada mereka, pelaku pertelevisian. Mereka dianggap tidak menerapkan protokol kesehatan secara tepat dan tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Padahal, kampanye untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sedang gencar-gencaran dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, melainkan oleh seluruh warga masyarakat. Upaya ini harus kita dukung karena sebetulnya kita sudah sangat rindu suasana seperti biasanya dan ingin segera terbebas dari bencana wabah ini. Lalu, bila dia mengusulkan untuk menggunakan face shield, bukankah itu mencirikan bahwa dia tidak menelaah informasi secara benar? Sampai sini, aku bingung. Katanya, dia selalu menganggap dirinya pintar, wawasannya luas, tercermin dari ungkapannya selalu tidak mau kalah ketika kami terlibat perbincangan di ruangan. Tapi nyatanya, sudahlah, aku dan Nita sudah memiliki kesimpulan yang sama tentang dia. Dia tak ingin melihat temannya maju. Faktanya memang kami berdua diberikan kepercayaan oleh bos untuk mengerjakan beberapa proyek. Hal inilah yang menjadi pangkal persoalannya. Dia tak ingin melihat kami seperti itu. Dia pun tak ingin kami berada selangkah di depannya. Walaupun sebetulnya tak pernah terbersit sedikit pun perasaan seperti itu. Bukankah kita satu tim? Bukankah kita harus menjaga kekompakan teamwork? Bukankah maju mundur perusahaan ini ditentukan oleh kerjasama kita bersama? Aku tak bisa bekerja sendiri. Kami pun perlu dukungan dari semua komponen yang ada. Mustahil kesuksesan diraih bila kita saling iri, saling menyudutkan, merasa paling lebih, dan tidak bisa berkolaborasi. Jangan ada anggapan bahwa kami ingin berbeda. Tidak, kami pun menginginkan sapa dan tegur. Sapalah kami bila berjumpa, tegurlah kami bila terselip keliru dan salah. Wajahmu tertekuk, ronamu kerung. Kamu, kembali ku ingin menelisik tentangmu, tentang suara melakumu.